Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya, Everensia Ngaso. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sikap perawat saat berkomunikasi dengan pasien. Sebelum Anda menyaksikan video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan jika video ini bermanfaat buat teman kalian, jangan lupa di-share-kan ya. Sikap perawat dalam komunikasi terapeutik dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sikap secara fisik dan sikap secara psikologis. Sikap secara fisik yaitu menghadirkan diri secara fisik. Sikap ini meliputi 1. Berhadapan, 2. Mempertahankan kontak mata, 3. Membungkuk ke arah klien, 4. Mempertahankan sikap terbuka, 5. Tetap rileks, dan berjabat tangan. Berhadapan. Di sini, perawat berdiri menghadap ke arah pasien, tidak membelakangi atau duduk menyamping. Sikap ini memberi makna siap membantu. Mempertahankan kontak mata pada level yang sama, artinya menghargai pasien dan memberikan isyarat untuk tetap berkomunikasi. Membungkuk ke arah pasien mengisyaratkan, mendengarkan, atau mengatakan sesuatu. Mempertahankan sikap terbuka, yaitu dengan tidak menampilkan sikap melipat tangan atau kaki. Tetap rileks untuk menjaga keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi saat merespon pasien. Berjabat tangan untuk menunjukkan perhatian dan memberikan kenyamanan serta penghargaan atas keberadaan pasien. Selanjutnya, sikap secara psikologis. Ada dua dimensi pada sikap secara psikologis, yaitu dimensi respons dan dimensi tindakan. Yang termasuk sikap perawat dalam dimensi respons adalah ikhlas, menghargai, empati, dan konkret. Ikhlas artinya tidak dibuat-buat dan secara spontan mengekspresikan perasaan yang sesungguhnya. Menghargai. Di sini perawat menghargai pasien apa adanya, menunjukkan sikap tidak menghakimi, tidak mengejek, tidak mengkritik, ditunjukkan misalnya dengan duduk diam menemani saat pasien menangis. Empati merupakan kemampuan perawat untuk dapat merasakan apa yang sedang dipikirkan atau dirasakan pasien. Melalui empati, perawat dapat mengidentifikasi kebutuhan pasien dan selanjutnya dapat membantu mengatasi masalahnya. Pada konkret, perawat menggunakan kata-kata yang spesifik, jelas, dan nyata untuk menghindari keraguan dan ketidakjelasan penyampaian. Sikap perawat dalam dimensi tindakan. Konfrontasi, kesegeraan, katarsis emosional termasuk dalam dimensi ini. Dimensi ini harus diimplementasikan dalam konteks kehangatan, penerimaan, dan pengertian. Konfrontasi merupakan pengekspresian perawat terhadap perubahan perilaku pasien. Ada 3 kategori konfrontasi, yaitu 1. Ketidaksesuaian antara konsep diri dan ideal diri pasien. Yang kedua, ketidaksesuaian antara ekspresi nonverbal dengan perilaku pasien. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara pengaman pasien dan perawat, di mana seharusnya dilakukan secara asertif, bukan agresif atau marah.
Konfrontasi sangat berguna untuk klien yang sudah mempunyai kesadaran diri, tetapi perilakunya belum berubah. Kesegaran terjadi jika interaksi antara perawat pasien difokuskan untuk membantu pasien dan digunakan untuk mempelajari fungsi pasien dalam hubungan interpersonal lainnya. Pada katarsis emosional, pasien didorong untuk membicarakan hal-hal yang sangat mengganggunya untuk mendapatkan efek terapeutik. Sekian video ini saya sampaikan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jika ada hal yang kalian ingin saya sampaikan di video berikutnya, jangan lupa tulis di komen ya. Dah.